Ini nanti bakal dilebarin juga atau gimana bang? Apanya? Ini yang bagian kosong sekitar 2 meteran. Mau diuruk tanah. Diuruk tanah aja? Ya buat tahanan. Oh buat tahanan aja, tahanan pagar gitu ya? Oke. Untuk festival itu ya emang ada kan Agustus itu meriahkan kita hari Kemerdekaan ya. Kemerdekaan kita. Cuman kan kayak kalau emang di sini kurang kesannya kurang ini juga. Takutnya pancing kena ini juga. Itu tinggal tergantung di lurah sama bima sekolah. Ya. Gitu. Takutnya kan namanya mancing pinggir jam ini kan. Tuh keselamatannya ya. Keselamatan kita harus Betul. ada yang jaga lah. Gitu. Betul. Kita mohon saya minta ada yang jaga. Tempat istiqlal mancing kayak gini kan takutnya kenur pancingan menggentak kena orang di belakang. Lalu juga kan tinggi banget bang ini ya. Iya. Berarti harus ada tim kesehatan yang standby, Standby. kayak ambulan dan sebagainya ya. Karena ini kan ngerinya takutnya ada anak-anak tenggelam gitu ya. Itu. Kita harus bener ada yang Betul. keamanannya lah yang Betul. jaga. Keamanan. Betul. Harus limas atau RT kan atau apa harus ada di yang keamanannya lah kayak Iya. gitu. Tim keamanan dan juga tim kesehatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog hari tanggal 6 Agustus 2025. Dan kali ini saya berada di Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini saya informasikan mengenai update terkini dari pelebaran jalan Sungai Bekasi. So, seperti apa kondisi terkini buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget video ini. Sebelum kalian melihat video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini semakin terus berkembang. Wassalamualaikum, langsung aja guys. Oke guys, kali ini kita berada di daerah Gabus, tepatnya di Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kita melihat kondisi terkini ya, update mengenai aktivitas pelebaran jalan Gabus. Alhamdulillah ini sudah terpakai ya untuk pelebaran jalan ini. Bisa teman-teman lihat ya, kendaraan sudah menggunakan jalur yang sudah dilakukan pelebaran, alhamdulillah. Dan masih terlihat adanya alat berat ya teman-teman. Masih terlihat adanya alat berat di sebelah sana. Ada eskavator yang masih aktivitas. Dia masih aktivitas ini teman-teman. Eskavator kecil. Dikarenakan memang di bagian sisi kanan masih ada bagian ruang ya, masih ada beberapa sekitar 1-2 meter lah ya di bagian sana. Wih, alhamdulillah guys, ini udah selesai. Alhamdulillah udah selesai, sudah beres ya sampai dengan ujung sana. Jadi masih terlihat adanya tanah merah di sini. Udah sampai dengan SMA ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 meter guys. 2 meter ke ujung sana. Nanti kita akan tanya apakah bagian yang kosong ini nantinya bakal dilakukan pelebaran juga atau sudah sampai di sini saja. Karena memang kalau dilihat ini udah beres guys, sudah selesai semua. Kita coba tanya ya. Ini nanti bakal dilebarin juga atau gimana bang? Apanya? Ini yang bagian kosong sekitar 2 meteran. Mau diuruk tanah. Diuruk tanah aja? Ya buat tahanan. Oh buat tahanan aja, tahanan pagar gitu ya? Oke, dinding ini ya, dinding apa? Penahan dinding lah ya? Buat tahanan ini betul. Iya, jadi ini udah sampai selesai udah gini aja ya? Ya. Oke, ini hanya ditutup tanah aja ya? Mungkin diuruk lagi. diuruk lagi ntar ya? Belum datang. Oke, hanya tanah merah aja? Ya. Oke, siap. Jadi hanya untuk dikuruk, mungkin nanti buat penghijauan kali bang ya? Ya. Oh, buat penghijauan. Berarti udah kelar ya untuk pelebarannya bang ya? Ya. Oke. Dan ini dilihat eskavator meratakan gundukan tanah teman-teman. Dan nanti informasinya bakal datang lagi tanah merahnya untuk menguruk bagian yang sisi-sisi masih kosong ini teman-teman. Yang informasinya katanya bakal sebagai pagar ya, pembatas dinding tanah gitu guys. Dan juga nanti dikasih penghijauan atau pohonan. Cakep.
lihat ya. Ini untuk tanah-tanah merahnya langsung didistribusikan ke bagian lahan yang kosong. Alhamdulillah teman-teman ya, sudah selesai untuk pelebaran jalannya. Ini nanti tinggal finishing aja berarti ya, penghijauan. Nanti kita akan liput kembali nantinya bila mana sudah di ya adanya penanaman begitu guys. Alhamdulillah ya. Dan informasinya katanya nantinya nih bakal ada festival mancing. Jadi nanti bakal ditebar ikan ya di aliran Sungai Gabus ini dengan ikan gabus katanya begitu guys. Sebagai festival perlombaan Agustusan. Wih, keren banget ya, alhamdulillah ya. Jadi bukan hanya cantik ya sungainya, jadi sungainya juga diberikan ikan sehingga nantinya bisa banyak lah ikan-ikannya nanti di sungai ini dan bisa menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar. Alhamdulillah. Saat ini untuk pelebaran jalan alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman, di daerah Gabus ini, Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara. Dan saat ini terlihat masih adanya alat berat berupa eskavator kecil yang melakukan pemerataan tanah merah. Jadi di bagian sisi kiri ini selain sebagai bagian dari pembuangan yang drainase, nantinya juga dijadikan sebagai penghijauan. Jadi nanti bakal cantik banget, bukan hanya lebar jalannya, dan juga tentunya jalanannya juga sangat cantik, indah dipandang seperti itu guys. Dan ini masih belum semua ya dilakukan pemerataan tanah merah, karena informasinya tadi dari pekerjanya bakal datang lagi tanah merahnya, nantinya bakal dilakukan pengurukan dan ya sebagai penghijauan guys. Wah, bakal cantik banget ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Aing, Bapak Gubernur dan juga Pak Bupati Pak Ade Kuswara Kunang yang luar biasa memperhatikan Bekasi ya. Sampai sebegininya luar biasa ya, yang tadinya di lokasi ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan liar, lalu juga jalannya yang sempit, dan saat ini alhamdulillah ya sudah dilakukan normalisasi juga untuk sungainya, sudah bersih dari sampah, dan juga sudah dipasang tanggul ya, sipil, alhamdulillah. Dan bukan hanya sampai di situ aja, tapi dilakukan pelebaran jalan sehingga alhamdulillah ini tidak terlihat kemacetan di lokasi ini teman-teman, karena sudah bisa digunakan untuk pelebaran jalannya. Dan ya ini seperti yang teman-teman lihat, petugas juga merapikan ya dengan menggunakan skop, terlihat di samping dari eskavator ini ya. Jadi biar supaya jalanannya tidak licin kalau misalnya hujan ya, karena ada tanah merah seperti itu guys. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan informasinya ya tadi seperti yang disampaikan bahwa nantinya bakal ada festival pemancingan ikan. Jadi bakal ditabar ikan gabus di Sungai Bekasi ini teman-teman. Masalah luar biasa, berkah buat orang-orang baik ya. Jadi insya Allah nanti bakal dilombakan ya, dan ya setelahnya juga nanti insya Allah bakal banyak ikannya nih guys di Sungai Bekasi ya, Sungai Gabus. Jadi nantinya juga bakal jadi sumber penghasilan lah ya, sumber kehidupan bagi warga, karena ada ikannya gitu di dalam sungainya. Alhamdulillah. Ini dirapikan teman-teman ya. Ya alhamdulillah ya, di bagian sini sudah rata karena memang cukup tanahnya
ada 2 gundukan tadi ya, gundukan tanah merah, dan nantinya bakal datang lagi. Jadi bagian sela-sela yang kosong ya nantinya bakal dijadikan sebagai penghijauan dari jalan gabus ini. Alhamdulillah teman-teman ya, semoga warganya bisa menjaga wilayahnya ini ya, yang sudah dipercantik oleh Pak Bupati dan juga Pak Gubernur ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak ada lagi yang membuang sampah di jalan-jalan. Dimohonlah teman-teman sadar ya, kesadaran diri perlu banget ya. Kita dengan tidak membuang sampah sembarangan berarti kita sudah mensupport dan membantu untuk menjadikan Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang istimewa, terbebas dari sampah ya, tidak adanya jalan-jalan yang rusak ya, benar-benar cantik gitu guys. Jadi bukan hanya jalanan sungainya, tapi jalanan-jalanannya juga bersih ya, tidak ditemukan sampah-sampah di pinggir jalan. Karena memang masih banyak banget saya menemukan adanya oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan di sungai, di jalan-jalan ya. Semoga tidak ada lagi, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita jaga, karena sia-sia kalau misalnya kita sudah dipercantik ini ya, seperti ini, warganya membuang sampah ke sungai ya sama aja nanti banjir-banjir juga guys. Karena tujuannya dipercantik, bukan hanya dipercantik ya, melainkan ya pembangunan ini dibuat agar supaya terbebas dari banjir. Karena memang banjir di Bekasi ini di tahun 2025 adalah banjir terparah, banjir terburuk ya selama ini yang pernah terjadi di daerah Bekasi. Ya mudah-mudahan dengan dinormalisasinya sungai, dilebarkan jalannya, tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi kemacetan. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada Bang Mandor nih. Ya. Assalamualaikum Bang Mandor, apa kabar Bang? Sehat. Bang, ini boleh diinformasikan Bang, untuk aktivitas pelebaran jalan ini sudah berapa persen Bang? Kalau itu udah full persen, udah persen full, cuman kalau kita ngisi tanah merah aja. Tinggal tanah merah aja ya? Iya. Ini buat penghijauan berarti ya? Ya kemungkinan bisa buat penghijauan lah. Berarti di sini nggak dilebarin lagi udah ya? Kita belum kepastian dari orang-orang dinas itu. Tapi hanya dikasih tanah merah aja? Iya, emang di RAB itu tanah merah, kita harus tanah merah sampingnya semua. Yang penting mantap gabus itu. Mantap, siap. Dan ini untuk kelanjutannya apakah bakal ditanggul juga Bang sebelah sana Bang? Nah itu belum tahu juga, ntar itu dari orang-orang dinas lah yang tahu. Belum tahu Bang ya? Iya, belum tahu juga saya. Tapi alhamdulillah udah bagus banget lah ya? Alhamdulillah udah ya, untuk kita 70% lah. 70% ya? Alhamdulillah. Cuman ntar kalau tanah merah udah ini baru kita cakep banget udah, kelar tuh ya. Dan ini katanya informasinya bakal ada festival ikan. Nah itu ya saya juga dengar, belum jelas juga, katanya mah ada sih festival buat lomba pemancingan ikan itu. Bakal disebar. Iya disebar itu, kayak di sini kan atau di mana saya juga belum tahu itu. Cuma tapi sempat dengar ya? Iya sempat dengar. Gimana Bang nanggapinya Bang dengan adanya festival ikan nantinya? Ya untuk festival itu ya emang ada kan Agustus itu meriahkan kita hari kemerdekaan ya. Kemerdekaan kita, cuman kan kayak kalau emang di sini kesannya kurang ini juga, takutnya pancing kena ini juga, yaitu tinggal tergantung di lurah sama bima sekolah kayak gitu. Takutnya kan namanya mancing pinggir jam ini kan. Betul, keselamatannya ya. Keselamatan kita harus ada yang jaga lah gitu. Kita mohon, saya minta ada yang jaga tempat istiqlal mancing kayak gini kan, takutnya kenur pancingan gentak kena orang di belakang. Lalu juga kan tinggi banget Bang ini ya. Iya. Berarti harus ada tim kesehatan yang standby. Standby. Kayak ambulan dan sebagainya ya. Karena ini kan ngerinya takutnya ada anak-anak tenggelam gitu ya. Nah, itu. Kita harus benar ada yang keamanannya lah yang jaga. Keamanan. Limas atau RT kan atau apa harus ada di yang keamanannya lah kayak gitu. Tim keamanan dan juga tim kesehatan. Iya, betul. Agar supaya festival bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan satu apapun. Betul. Luar biasa. Mantap Bang. Dengan abang siapa nih Bang? Pak Buyung. Pak Buyung, thank you Pak Buyung. Mantap. Terima kasih. Luar biasa. Tadi informasi dari Pak Buyung katanya kurang lebih sekitar 70% ya teman-teman. Jadi tinggal ininya doang nih, tanah merahnya aja. Bila mana tanah merah sudah beres semua, ya itu udah bisa dikatakan 100%. Dan untuk seat pile ini di bagian seberang masih belum tahu ya. Mudah-mudahan sih ya bisa dipasang juga begitu biar benar-benar cantik. Tapi alhamdulillah sih kami sudah bersyukur ya, warga sih tentunya bersyukur. Dan mengenai adanya festival
ikan ya ditebar di sini. Itu sangat bagus banget, diapresiasi juga oleh abangnya tadi. Namun perlu juga adanya keamanan dan juga tim kesehatan yang standby bila mana nanti dilakukan perlombaan tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena memang mengingat kedalaman dari Kali Gabus ini ketika dikeruk itu bisa sampai dengan 2 meteran gitu teman-teman kedalamannya. Ya, jadi benar-benar harus diperhatikan mengenai keamanan dan juga tim kesehatan begitu guys. Oke teman-teman, kali saya berada di kediaman dari Pak Darim Sada. Ini kediamannya, dan beliau adalah sebagai Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi. Jadi tadi saya sempat ingin bertemu dengan beliau dan berbincang mengenai adanya pesta rakyat yang sempat viral di sosial media. Namun beliau saat ini sedang tugas begitu, belum pulang. Jadi kita sempat berbincang via telepon dan menginformasikan bahwa benar adanya di tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025 akan diadakan pesta rakyat di sepanjang jalan Gabus teman-teman. Dan nanti ada beberapa rangkaian acara yang akan dilakukan, yang mana pertama akan dihibur dengan 1908 siswa penari Ujungan Bekasi teman-teman, yang merupakan adalah tarian tradisional Bekasi. Dan setelah dilakukan aktivitas tari, nantinya dilanjut dengan penebaran ikan sebanyak 1 ton, dan jenis ikannya beragam, ada ikan lele, lalu juga ada ikan nila, gabus dan sebagainya. Dan malamnya informasinya bakal ada layar tancap teman-teman, sebanyak 20 layar tancap ya, untuk menghibur warga Bekasi tentunya. Dan hal ini dilakukan untuk ya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan Hari Jadi Bekasi yang ke-75 tahun. Ya, semoga acaranya bisa berlangsung dengan lancar, dan tentunya tadi kita sempat berbincang juga dengan warga sekitar yang mudah-mudahan diperhatikan juga mengenai keamanan dan juga kesehatan dan keselamatannya teman-teman, karena memang Sungai Bekasi lumayan tinggi ya tanggulnya dan juga dalam airnya, jadi perlu adanya tim keselamatan dan juga tim keamanan yang tentunya nanti bertugas di acara pesta rakyat. Luar biasa. Oke, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke, saya akhiri, saya Bang Beok pamit, saya nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.